Swastiastu, hai semutan pajak, selamat datang kembali di podcast Kecak, Keseruan Cerita Pajak. Perkenankan, nama saya Linda Sari Sianturi, biasa dipanggil Linda, yang hari ini akan menjadi tuan rumah episode podcast. Bagi semutan pajak yang baru pertama kali nih melihat video kami, mungkin bisa subscribe dulu nih di bawah ini supaya nantinya nggak ketinggalan video-video kami terkait update perpajakan. Hari ini saya tentu saja nggak sendirian. Saya akan berbincang dengan kawan lama saya, Mas Diki Asis Rahman, yang merupakan seorang penyuluh di KPP Pratama Denpasar Barat. Halo Mas Asis. Halo Lin. Gimana kabarnya? Baik, halo semutan pajak. Perkenalkan, nama saya Diki Asis Rahman, biasanya dipanggil Asis. Saya salah satu tim penyuluh dari KPP Pratama Denpasar Barat. Nah itu, nama panggilannya Mas Asis ya, semutan pajak. Jangan lupa disapa nih kalau ketemu di jalan. Iya sih, nanti mungkin kalau disapa bakalan seneng banget. Nah, apalagi kemarin-kemarin kan ketemunya juga udah lama terus pakai masker. Betul. Ternyata masih diingat gitu kan, seneng banget gitu. Soalnya kan kita susah ngenalin ya kalau kita pakai masker tuh ya. Oke, Mas, ngomong-ngomong nih, kamu bilang kayak gitu, aku jadi keinget nih. Kapan hari aku baca berita di koran. Aku lihat tuh di Bantaeng tuh ada orang daftar haji dan nunggunya itu sampai 97 tahun. Bayangin, bisa lupa nggak sih kalau kita udah pernah daftar haji sebelumnya kalau kayak gitu? Bakalan lupa sih, karena memang terlalu lama gitu loh. 97 tahun itu lama banget loh emang. Jadi kalau misalnya ada bayi gitu langsung didaftarin sama orang tuanya haji gitu, umur 97 baru naik haji gitu kan. Tapi kayaknya sih 97 tahun itu karena kemarin kan ada pandemi, jadi kuota hajinya itu dikurangin gitu kan. Jadi semoga habis ini pemerintah Arab Saudi juga naikin gitu kuotanya, jadi bisa lebih cepet gitu kan ya. Tapi sebenarnya sambil nungguin haji ya, giliran haji, jemaat itu bisa umroh dulu sebenarnya. Bener-bener. Amin ya, semoga emang karena pandemi ini jadi kuotanya berkurang ya. Oh iya, ngomong-ngomong tentang umroh, jemaat yang berangkat umroh lewat paket perjalanan wisata itu katanya ada PPN-nya ya Mas ya? Bukannya kalau kegiatan ibadah itu nggak ada PPN-nya? Jadi mungkin gini, yang ngomong yang tadi itu mungkin yang punya pemikiran seperti itu ya, mungkin baca beritanya atau dengar beritanya sepotong gitu loh. Jadi sebenarnya memang ada sih peraturan tentang perjalanan ibadah ya, diatur sih sebenarnya di tahun 2002 ini di Peraturan Menteri Keuangan nomor 71. Baru banget ya 2022 baru tahun ini 2022. Nah, berlakunya juga mulai 1 April kemarin tahun 2022. Nah, berkaitan dengan peraturan itu, gimana tuh? Beneran kena PPN tuh atas kegiatan ibadah ini, perjalanan ibadah ini? Jadi gini, jadi kan pemerintah itu kan sebenarnya kan ngikutin juga perkembangan zaman ya sebenarnya. Jadi zaman sekarang pun sebenarnya lebih banyak sebenarnya umroh-umroh yang diselipin wisata gitu loh. Jadi awalnya memang niatnya umroh nih gitu kan, cuman biar lebih menarik ya. Ditambahin wisata-wisata. Jadi kayak misalnya kan sekarang kan yang paling banyak itu kan umroh dulu gitu kan, setelah selesai umroh jalan-jalan ke Turki, jalan-jalan ke Palestina, terus jalan-jalan misal ke Yordan, ke Mesir gitu kan, banyak memang gitu. Oke, berarti ini karena tidak murni perjalanan dalam rangka ibadah agama ya. Ada additional item lainnya kayak jalan-jalan ke Turki atau jalan-jalan ke tempat wisata lainnya ya. Itu yang kena PPN gitu ya. Murni sih sebenarnya, murni ibadah sama murni jalan-jalan kan gitu. Oke. Nah, terus habis itu jadi sebenarnya yang menarik itu ya, itu yang seperti ini sebenarnya. Jadi ibadah dulu, selesai ibadah baru jalan-jalan gitu. Dan lebih banyak diminati kok sama masyarakat sekaligus gitu kan. Soalnya ya, deket sekaligus. dari sana. Dan apalagi juga kan dorongan medsos juga kan Betul. Nah, jadi kalau misalnya habis ini kan liburan kan gitu ya, biasanya kan liburan diposting tuh di Instagram, apalagi dari luar negeri gitu kan postingannya kan. Ya. Bener-bener. Apalagi nih sekarang ya kalau kita pikir-pikir tiket pesawat tuh lagi mahal banget. Aku tuh pribadi waktu itu mau pulang nih ke rumah ya di Sumatera. Itu tuh aku mikir kan tiketnya bener-bener mahal. Jadi kalau aku ngelihat orang nih bisa ke luar negeri sekarang, menurut aku tuh hebat, luar biasa banget sih. Iya sih, emang mahal banget. Tapi mungkin salah satu
penyebab ya tiket pesawat mahal itu mungkin karena harga BBM lagi gila-gilaan mungkin ya. Terus terkait tadi yang masalah perjalanan ibadah tadi ya, sebenarnya yang dikenakan PPN itu cuma wisatanya aja. Jadi wisatanya aja yang dikenakan. Jadi untuk Biro Perjalanan Ibadah tadi itu sebenarnya seharusnya merinci yang mana yang perjalanan ibadah, yang mana wisata. Nah, supaya perjalanan ibadahnya itu nggak kena PPN dan perjalanan wisatanya doang yang dikenakan PPN 1,1%. Jadi tarifnya 1,1% ya. Oke. Gimana kalau gini Mas case-nya? Kalau misalnya ada dia nih bundling 100 juta udah all in umroh plus ada jalan-jalan ke Turki atau kemana gitu, itu gimana perlakuan PPN-nya? Nah, kalau dia bundling ya sebenarnya nggak bisa dirinci lah berapa ibadahnya, berapa jalan-jalan ke sini, berapa jalan-jalan ke sininya, terus ibadah lagi misalnya sampai 2 kali gitu kan. Sebenarnya kalau yang seperti itu biasanya kan biro agen perjalanan ibadahnya itu kan pasti dia memasarkannya kan pasti ada jalan-jalannya di zaman sekarang gitu kan. Kalau nggak ada jalan-jalannya biasanya nggak laku. Fenomena sekarang ini ya kayak gitu. Nah kalau yang seperti itu pasti kan ada tuh secara jelas ada wisatanya. Tapi nggak bisa dipisahin. Itu tarif PPN-nya 0,55%. Oke, berarti tetap kena PPN tapi tarifnya setengahnya gitu ya kalau dibanding kayak gini gitu. Iya benar seperti itu. Jadi sebenarnya masyarakat nggak boleh merasa, maksudnya kalau pemerintah itu membebani gitu kan perjalanan ibadahnya, karena memang yang dikenakan pajak itu sebenarnya wisatanya aja. Iya. Oke. Ini tadi kan masih sempat sebut PMK 71 tahun 2022 nih. Nah, di PMK itu hanya mengatur hal ini saja atau ada lagi yang lain? Ada lagi sih sebenarnya. Jadi Peraturan Menteri Keuangan itu tahun 71 tentang jasa. Nah, jasanya itu ada 5 sebenarnya. Jadi yang pertama tadi kan udah tuh paket perjalanan ibadah, kan emang ada selip-selipannya wisatanya. Terus yang kedua itu jasa pengiriman paket. Nah, yang ketiga itu Biro Perjalanan Wisata. Nah, hampir sama ya sama yang tadi ya. Mirip-mirip ya. Jadi berarti setara ya, sama-sama kena PPN 1,1% antara Biro Perjalanan Wisata dengan yang tadi paket perjalanan wisata yang disisipkan dalam kegiatan agamanya gitu. Benar. Memang seharusnya seperti itu ya peraturan negara ya, kan memang peraturan perpajakan kan salah satu peraturan negara ya. Harus adil gitu kan. Benar. Jadi memang usaha-usaha yang serupa gitu kan, tarif pajaknya juga harus sama dan serupa gitu. Oke. Jadi itu tadi kan ada 3 tuh udahan yang Mas Aziz sudah sebutkan. 2 lagi apa Mas? Tadi kan 5. Yang keempat itu dia adalah jasa pemasaran lewat voucher. Terus yang yang terakhir yang kelima itu dia jasa freight forwarding. Lupa deh aku. Ini nih agak nggak familiar nih freight forwarding. Soalnya forwarding yang aku tahu tuh ya forwarding message dari satu grup WA ke grup WA yang lain nih gitu. Oke. Apa tuh kalau freight forwarding? Jadi kalau yang menurut Linda yang forward dari set WA ke WA yang lain itu maksudnya mungkin dari satu WA digibahin ke WA yang lain gitu kali ya. Share informasi biasanya. Jadi kalau freight forwarding itu sebenarnya jasa pengurusan pengiriman sebenarnya. Jadi contoh gampangnya kayak gini sih sebenarnya di Bali lah ya. Aku ambil contohnya di Bali gitu kan. Di Bali itu kan banyak wisatawan mancanegara. Taruhlah rumahnya di Amerika atau di Eropa gitu kan ya. Terus kan di Bali juga banyak alat barang-barang seni gitu kan. Kerajinan gitu mungkin ya. Patung, mungkin lukisan kan gitu ya. Nah, belilah satu wisatawan itu satu barang itu, gimana coba cara bawanya? Kalau aku biasanya ya, kalau memang masih bisa ditenteng, aku tenteng atau aku bawa tas belanja sih biasanya. Ya kalau 10 cm, kalau 2 meter, gimana caranya? Mau diambil, di stop sama pengurus bandara nanti. Betul, nggak bisa juga ya masuk bagasi ya. Iya, nggak bisa. Nah makanya itu sebenarnya ada nih sebenarnya jasa freight forwarding, pengurusan ngirimin patung tadi itu, yang gede tadi itu gitu loh. Jadi nanti
jasa freight forwarding itu nanti ngambil tuh dari tokonya atau dari pengrajinnya, terus habis itu dia ngemas mungkin pakai kayu kan pastinya, biasanya kalau barang-barang kayak gitu kan ya biar nggak pentok-pentok ya. Terus habis itu setelah dikemas, habis itu diurus tuh surat-suratnya. Surat-suratnya entah surat ekspor, izin ekspor gitu-gitu ya, yang pasti kan ya. Terus habis itu dia cari kontainer, dia cari pengirimannya lewat kapal atau lewat pesawat kan gitu ya. Pasti itu diurusin semua sama freight forwardingnya. Dan pada saat sampai di negara pun ngantar ke rumahnya pun diuruskan sampai dia datang ke rumahnya wisatawan. Iya gitu ya. Oke. Berarti kalau kayak gini tuh pemesannya biasanya mungkin dalam contoh ini wisatawan ya. Jadi dia tinggal naik pesawat, nggak perlu repot-repot bawa patungnya nanti sampai juga di rumahnya di Amerika. Gitu. Iya sih, emang nggak perlu repot. Tapi kan bayar gitu kan, nggak gratis kan gitu. Nanti ya bayarannya itu istilahnya itu sebenarnya freight charge namanya. Nah dari freight charge itu yang dikenakan PPN 1,1%. Gitu. Oh, jadi tetap kena PPN, tapi harusnya nggak memberatkan dong, 1,1% aja ya. Seharusnya sih tidak memberatkan ya, karena sebenarnya pemerintah itu kan mendukung sebenarnya usaha-usaha dari masyarakatnya dan dari pengunjung-pengunjung ke negara Indonesia kan ya. Terus habis itu juga mendukung pariwisata juga. Adanya freight forwarding ini kan seperti itu, Linda. Menaikkan pariwisata ya. Betul. Oke, setuju sih. Kalau harga BBM naik mungkin kita nggak seneng ya, tapi kalau pariwisata di Bali yang naik luar biasa sih, itu kita senang banget karena itu menaikkan ekonomi masyarakat di Bali juga. Banget sih. Tapi ada lagi sih sebenarnya satu, kalau dia naik bagus. Gitu. Apa itu? Jumlah followers di IG KPP Pratama Denpasar Barat. Emang ada nih Instagram resminya KPP Pratama Denpasar Barat? Ada dong. Nah, pasti ada lah. Ya, namanya zaman sekarang gitu kan, medsos apa-apa medsos gitu kan. Jadi semua atau setiap kantor pajak di Indonesia itu punya akun IG. Nah, jadi contohnya misal gini, KPP Pratama Denpasar Barat ya. Denpasar Barat itu kan biasanya orang pasti tahu Denbar gitu kan. Ya. Nah, jadi akun IG-nya itu gampang, @pajak_denbar. Jadi kantor pajak Denbar gitu. Nah, misalnya kantor wilayah Bali gitu kan. Nah, tinggal nyari aja @pajak_bali seperti itu. Nah, juga kalau followers, maksudnya semeton juga yang belum follow aja, dan supaya bisa dapat update informasi harian gitu kan. Terus kalaupun ada postingan-postingan di IG itu yang memang kurang jelas, bisa kok tanya. Langsung DM ke akun tersebut, DM ya. pasti dijawab. Oke, lengkap sekali penjelasannya ya. Ini kayaknya brand ambassador IG kantor nih Mas Aziz nih. Ya lumayan, mumpung masuk YouTube kan, TV masa kini banyak-banyak yang nonton daripada TV kan. Betul. Sekarang YouTube tuh lebih banyak ya ditonton daripada televisi. Oke, Semeton Pajak. Begitulah tadi perbincangan saya dengan tamu undangan kita pada hari ini. Sekian podcast Kecak, keseruan cerita pajak hari ini. Bagi Semeton Pajak yang masih memiliki pertanyaan nih terkait PMK 71 tahun 2022 yang tadi kita bahas, bisa komen-komen di bawah sini. Kami tunggu ya. Saya, Linda, dan rekan saya, Aziz. Sampai ketemu di podcast Kecak, keseruan cerita pajak selanjutnya. Om Santi 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 Om.